Pada zaman pandemi ini, orang-orang sulit dalam mendapatkan penghasilan, mulai dari pedagang yang mengalami penurunan penjualan maupun karyawan yang mengalami pemotongan gaji karena kondisi perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari orang tua atau wali dari seorang mahasiswa, di mana biaya dari pendidikan tinggi itu relatif mahal. Terdapat mahasiswa bernama Rafsan Janiuda Pamungkas yang memiliki masalah finansial untuk membayar biaya kuliahnya dikarenakan pendapatan orang tuanya yang terus berkurang karena dampak dari pandemi. Rafsan Janiuda Pamungkas atau yang akrab dipanggil Yuda adalah seorang mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Pelita Harapan asal Palembang. Yuda kemudian bertindak untuk mengambil paket student loan Indonesia dari Bank BRI dengan bunga per bulannya. Sekarang, Yuda tidak punya pekerjaan apapun. Ia berjuang untuk membayar kembali student loan-nya dan ia juga ingin memulai berinvestasi untuk kepentingan masa depannya. Tetapi, ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk melakukannya. Yuda pun mendatangi kantor konsultasi keuangan pribadi yang terkenal di kotanya dengan bermaksud untuk meminta saran keuangan kepada advisor profesional bernama Nicholas. Selamat sore Pak Nicholas, apa kabar? Baik, bagaimana dengan kabarmu? Baik juga Pak. Pak, saya ingin bertanya beberapa hal tentang personal finance saya Pak. Oh, tunggu dulu. Sebelum itu, kamu cerita dulu dong tentang keadaan kamu, seperti umur atau pekerjaan dan seterusnya ya. Kalau saya lebih tahu keadaanmu kan, saya bisa kasih financial advice yang lebih cocok gitu ya. Oh, oke Pak. Jadi Pak, umur saya itu tahun ini 19 tahun. Terus saya lagi tidak punya pekerjaan Pak. Dan keluarga saya itu bisa dibilang kurang mampu sih Pak. Oh, jadi tujuan yang ingin kamu capai itu apa ya? Mungkin boleh ya Pak, saya cerita sedikit tentang saya. Saya itu merupakan mahasiswa yang kurang mampu dalam segi keuangan. Karena dampak dari pandemi ini, uang biaya kuliah saya pun saya ambil dari student loan bank milik BRI yang memberikan bunga yang cukup tinggi Pak per bulannya. Nah Pak, saya ini ingin berjuang untuk membayar kembali student loan tersebut. Pada saat yang sama, saya juga ingin berinvestasi di dalam saham untuk kepentingan masa depan saya Pak. Tapi saya tidak punya cukup uang Pak untuk melakukannya. Bapak ada advice nggak untuk saya mengenai masalah keuangan saya? Kan kamu tadi bilang ya, kamu itu lagi pengangguran ya, tidak mempunyai pekerjaan apapun. Pastinya kamu harus mencari pekerjaan dulu. Saya tahu kamu kan pasti belum punya pengalaman ya. Mau jadi kasir di McDonald atau kerja di KFC, pokoknya terserah deh kamu mau kerja di mana. Kamu kan juga kan ya bener-bener kayak belum ada pengalaman kan. Ini first time working ya. Lumayan kalau kamu kerja di restoran coba saji untuk mencari pengalaman bekerja, walaupun gajinya bisa dibilang sangat kecil ya. Kalau saya sudah bekerja Pak, uangnya harus diapain dulu ya Pak? Wah, kamu ya harus prioritaskan ya untuk membayar student loan duluan. Karena kan student loan-nya bunganya sangat tinggi ya. Nah, gimana cara bayarnya Pak, student loan-nya Pak? Orang gaji dari part-time itu kan biasanya dikit Pak, kecil. Jangan pakai pola pikir yang begitu, Yud. Nih, saya kasih tips untuk membayar lebih cepat ya, atau lebih save lebih banyak uang. Nah, Shaquille O'Neal ini pemain NBA ya, pernah berkata, biasanya orang seperti kita akan menyimpan 50% dari savings kita ya. Tetapi ada orang kaya ya, a wealth man said, bahwa kita harus menyimpan 50% lagi dari yang kita pakai. Jadi untuk lebih kaya ya, kita totalnya harus menyimpan 75% dari total penghasilan Anda gitu ya. Dan 25% sisanya kamu pakai jaga-jaga ya untuk keperluan sehari-hari gitu. Wah, tapi percuma dong Pak. Kalau gaji saya kecil,
Berarti lama dong lunasnya? Ya, jangan pikir begitu, Yud. Kalau kamu menggunakan 75% gaji kamu untuk membayar, lama-lama tanpa sadar pasti akan lunas sendiri ya. Jangan berpikir jangka waktunya deh. Oh, terus kapan Pak saya mulai berinvestasinya? Nah, menurut aku, kamu mending lunaskan 100% student loan-nya dulu karena adanya bunga yang tinggi ya. Nah, setelah kamu lunasi 100% student loan-nya, kamu baru boleh mulai ya berinvestasi. Hmm, Mungkin Bapak ada rekomendasi nggak untuk berinvestasi? Oh, untuk investasi kamu bisa daftar ya lewat aplikasi namanya Reksadana. Reksadana itu produk keuangan di mana kita sebagai investor mengumpulkan dana kita jadi satu, kemudian diserahkan ke perusahaan penengah yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Di Indonesia itu terdapat 4 jenis reksadana ya. Yang pertama itu reksadana pasar uang, di mana uang kita akan diinvestasikan ke deposito atau sertifikat BI Bank Indonesia. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, di mana uang kita akan diinvestasikan ke obligasi atau surat utang. Yang ketiga ada reksadana saham, di mana uang kita akan diinvestasikan ke pasar saham. Dan yang keempat atau terakhir adalah reksadana campuran, di mana uang kita bisa diinvestasikan kemana saja, seperti deposito, obligasi, ataupun saham juga, Yud. Oh, kelebihan dan keuntungan kalau saya pakai reksadana apa sih Pak? Keuntungan dari reksadana berada pada manajer investasinya, di mana kita tidak perlu repot-repot mencari tahu cara kerja suatu instrumen keuangan ataupun strategi yang baik untuk berinvestasi. Karena reksadana sebagai manajer keuangan akan menginvestasikan uang kita dengan harapan mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Tidak hanya itu, reksadana merupakan investasi yang dapat dimulai hanya dengan ratusan ribu ya. Bila kita bandingkan dengan membeli sendiri obligasi, deposito, ataupun lembaran saham yang biasanya sekali beli setidaknya minimal ratusan lembar. Itu kan bisa menghabiskan uang berjuta-juta ya. Pokoknya cocok lah ya ini reksadana dengan investor pemula maupun mahasiswa seperti kamu gitu. Oh, jadi saya bisa dapat jasa bantuan dari reksadana dalam berinvestasi, plus kalau murah, berarti saya bisa naruh uang saya di sana sedikit demi sedikit dong. Oke, oke, oke. Terima kasih ya Pak, karena sudah meminjamkan waktunya, serta memberikan advice yang baik. Siap Yud, sama-sama. Good luck ya berjuang untuk melunaskan student loan-nya. Oke Pak, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Saya cabut dulu. Oke.